Selamat pagi anak-anak sekalian, selamat bergabung dengan SMP Kristen Bukit Mulia. Perkenalkan, saya Bapak Suroto Arifin yang nanti akan mengajar kalian mata pelajaran PPKN. Namun pagi hari ini saya ditugaskan untuk membawakan renungan pagi. Mari kita akan ibadah mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh mendengarkan renungan pagi dari firman-Mu. Berkatilah ya Tuhan pemberitaan firman ini. Berkati anak-anak sekalian yang memperhatikan, yang mendengarkan, yang ikut ibadah hari ini. Dan berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang bawa Alkitab, kita akan buka kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. Dapat pula kalian lihat dari slide yang pertama. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Firman Tuhan ini datang kepada umat pilihan Allah atau bangsa Israel ribuan tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Ketika itu bangsa Israel berada di dalam pembuangan di negeri Babel, di bawah pemerintahan Nebukadnezar. Puluhan tahun mereka berada di pemerintahan di negara Babel. Penderitaan yang luar biasa, bahkan mereka seperti kehilangan pegangan, dan mereka yang beribadah kepada ilah-ilah lain. Mereka melupakan bahwa Allah sangat mengasihi mereka. Mereka lupa bahwa ada Allah yang menyertai mereka. Oleh sebab itu Allah mengutus Nabi Yeremia untuk memberitakan kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah sangat mengasihi mereka. Allah berjanji memberikan kepada mereka hidup yang penuh harapan. Apa itu hidup dengan penuh harapan? Supaya mereka tidak kecewa, supaya mereka penuh semangat, ingat lagi dan percaya lagi kepada Allah. Dan rencana Allah ini pagi hari ini kita dengar bersama. Puji Tuhan, kalian bergabung dengan SMP Kristen Bukit Mulia. Bukan suatu kebetulan kalian mendaftar di SMP ini, tetapi semua itu dalam rencana Allah. Semua itu dalam rekayasa Allah yang tidak kita sadari. Seperti kita mengerti, wah kebetulan aja papa mama mendaftarkan di SMP Bukit Mulia. Tetapi sesungguhnya itu semua adalah dalam rencana Allah, supaya kalian semua mengetahui bahwa Allah menuntun kalian untuk menyongsong hari depan damai sejahtera, bahkan hari depan yang penuh harapan. Bahkan di dalam Yohanes 10 ayat 10 yang di bawahnya kita akan juga baca bersama, dikatakan sana, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Mengapa firman Allah ini juga disampaikan kepada Tuhan? Karena juga seperti sejarah manusia, bahwa bangsa Israel itu menderita. Bangsa itu di bawah penjajahan Roma, betapa menderita mereka. Mereka merindukan seorang raja, mereka merindukan sebuah jaminan hidup. Karena itu Tuhan mengatakan, aku datang
kata Tuhan Yesus, supaya kalian semua mempunyai hidup, bahkan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu sebabnya saya bangga, saya berbahagia kalian mendaftar di sekolah ini, karena Allah akan menjanjikan rencana seperti itu. Allah akan membuat kalian menyongsong hari depan yang penuh harapan. Allah menjanjikan kalian memiliki hidup yang berkelimpahan. Masalahnya bagaimana caranya? Kita lihat di dalam slide berikutnya. Caranya yang pertama adalah percaya kepada Allah. Tertulis di dalam Markus 11 ayat 22. Dikatakan di sana apa? Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Ini harus dipegang, harus kita ambil, percaya kepada Allah. Allah yang mana? Di dalam dunia ini banyak ilah-ilah. Di tiap-tiap negara ada ilah-ilah. Tapi di sini saya katakan, di dalam Yohanes 14 ayat 1 dikatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Kepadaku, ini perkataan daripada Tuhan Yesus Kristus. Jadi percaya kepada Allah dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Berikutnya, bukan hanya percaya. Banyak orang percaya, tetapi ada rahasia di balik percaya itu, yaitu beriman. Beriman. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi percaya itu ada 3 janji Allah. Yang pertama tadi, damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan, hidup dan hidup berkelimpahan. Sekarang dikatakan apa? Hidup kekal. Itu di dalam percaya kepada Tuhan. Yang kedua, beriman. Ada bedanya percaya dengan beriman. Kalau percaya ya percaya saja. Kalian percaya kepada saya mengajar PKN, ya. Tetapi pengertiannya sangat dangkal dibandingkan dengan iman. Kalau beriman bukan hanya percaya, tetapi menyerahkan seluruh kehidupannya kepadanya. Kalau saya percaya kepada Tuhan Yesus dan beriman, juga beriman artinya apa? Saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan Yesus. Itu beriman, ya, beriman. Saya belum tahu nanti yang akan datang itu apa, tetapi iman itu mengatakan bahwa iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan? Damai sejahtera. Jadi iman itu menyerahkan seluruh hidupnya kepada yang dipercaya. Kalau saya percaya pada Tuhan Yesus, saya beriman, saya juga harus menyerahkan hidup saya kepadanya. Menyerahkan sepenuh dalam seluruh perjalanan saya. Semua saya serahkan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang memimpinnya. Masalahnya, apakah begitu kita percaya, begitu kita beriman, langsung mendapatkan janji Allah itu? Itu sebuah persoalan, ya, sebuah persoalan. Kita akan lihat tokoh Alkitab. Slide yang terakhir kalian lihat itu. Ada yang tahu slide gambar siapa? Benar, dia adalah tokoh Alkitab yang bernama Yusuf.
Yusuf itu anak Yakub. Yakub punya anak 12. Jadi saudaranya Yusuf ada 10, satu lagi adik Yusuf namanya Benyamin. Yusuf anak yang beriman dari sejak kecil di bawah asuhan ayahnya yang bernama Yakub. Selama hidupnya dari kecil sampai dewasa, dia mendapat perlakuan dari saudara-saudaranya yang tidak baik. Kalau bahasa sekarang dibully, dilecehkan oleh saudara-saudaranya, oleh sahabat-sahabatnya. Kenapa? Saudara-saudara yang 10 orang di luar Benyamin, karena Yusuf dan Benyamin satu ibu. Ya, sedangkan 10 saudaranya itu lain ibu, tapi anak Yakub semuanya. Ya, Yusuf dibully. Kadang-kadang dia dilecehkan sedemikian rupa, ya, pokoknya habis-habisan dihina. Pada akhirnya bahkan ketika Yusuf menggunakan jubah dari ayahnya, jubah itu dilepas oleh saudara-saudaranya, kemudian dilaporkan kepada ayahnya, katanya Yusuf itu dimakan binatang buas. Ada satu kali Yusuf itu diceburkan ke dalam sumur kering, ke dalam sumur, ya. Bahkan ada saudaranya merencanakan kematiannya. Ketika kemudian Yusuf itu dijual ke Mesir oleh saudara-saudaranya, sampai di Mesir apa yang jadinya? Kalau anak baca di dalam kitab Kejadian itu luar biasa penderitaan Yusuf. Sampai di Mesir dia menjadi, apa katakan bahasanya, budak, menjadi budak. Kalau sekarang itu ya pembantu, atau kalau kita punya rumah, punya karyawan yang bersihin rumput, ya, tukang kebun, pembantu lah kalau sekarang, ya. Sesudah jadi pembantu, difitnah lagi, dipenjara lagi. Luar biasa penderitaannya. Perjalanan orang beriman ternyata tidak mulus, banyak naik turunnya, bahkan menderita, ya, menderita luar biasa. Contoh lain mungkin orang-orang beriman di dalam tokoh Alkitab. Katakanlah Rasul Paulus, setelah dia percaya kepada Allah, kepada Kristus Yesus, hidup dia malah disiksa, bahkan hampir dibunuh. Terakhir dia di penjara. Itu perjalanan hidup orang beriman, yang pada akhirnya apa? Yusuf menjadi penguasa Mesir. Janji Allah damai sejahtera, janji Allah berkelimpahan. Ia menjadi penguasa, menjadi raja di Mesir. Bukan hanya berkelimpahan, dia bisa memelihara seluruh bangsa Israel di Mesir. Ya. Rasul Paulus setelah percaya di penjara, tetapi melalui penjara itu mereka menyelamatkan, memberitakan ke seluruh dunia. Itu sebabnya Allah berfirman, menyampaikan firman pada hari ini kita dengar bersama, yaitu nanti dijanjikan kalian hidup damai sejahtera, kalian hidup dengan penuh pengharapan, hidup dengan berkelimpahan. Itu harus ditempuh dengan sungguh-sungguh menghadapi berbagai kesulitan yang luar biasa. Kesulitan yang pertama sudah kita hadapi, kita tidak bisa sekolah tatap muka. Itu sebuah kesulitan yang luar biasa.
tantangan yang luar biasa. Bukan hanya kalian nggak bisa ketemu teman langsung, nggak bisa ketemu guru langsung. Sebuah situasi yang membuat kita sulit. Belum lagi ada ujian-ujian buat kalian. Ujian itu adalah sebuah tantangan hidup. Ada tugas-tugas yang kalian mungkin stres, tugasnya seperti ini. Nah, tugas yang kalian hadapi, penderitaan yang kalian lalui, kalian hadapi, itu adalah proses untuk kalian memperoleh janji Allah tadi, ya, memperoleh janji Allah yang tadi. Oleh sebab itu, mari kita bersemangat bahwa di sana ada janji Allah. Kita beriman, kita percaya bahwa janji Allah itu akan digenapi. Kalau satu, kita percaya pada Allah. Dua, beriman. Yang ketiga, jalani perliku-liku hidup. Susah apapun dalam kita hadapi, dalam pelajaran, dalam pergaulan, di dalam tugas-tugas, memang susah buat kita. Tetapi ingat bahwa memang orang yang percaya, orang yang beriman, perjalanan hidup tidak mulus. Ada kesulitan-kesulitan yang luar biasa. Kalau kita jalan kaki kadang-kadang kesandung batu, itu persoalan hidup. Kadang-kadang kalau hujan, kita kehujanan, kita sakit, itu persoalan hidup. Yang semua itu harus kita lalui. Karena kita percaya janji Allah itu ya dan amin. Tuhan memberkati. Satu, percaya pada Allah, percaya kepada Yesus. Kedua, jalani proses sekolahmu dengan sungguh-sungguh. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah Tuhan berkati anak-anak semua dalam proses pendidikan di sekolah ini. Tuhan berikan kemampuan, berikan kesehatan, supaya anak-anak boleh menjalaninya dengan penuh semangat. Berkati juga kedua orang tua mereka untuk mensupport, untuk mencukupi semua keperluan pendidikan putra-putri di sekolah ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.